Berdasarkan sejarah Limbangan, Garut dimulai sejak keberadaan Kerajaan Rumenggong atau Keprabuan Kertarahayu yang rajanya bernama Prabu Wijaya Kusuma atau dikenal sebagai Sunan Pancer. Kalau dikaitkan dengan nama Limbangan, sejarah Garut dimulai sejak Keprabuan Galupakuan yang kemudian diubah namanya menjadi Kabupaten Limbangan oleh Prabu Wijaya Kusuma atas perintah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, pada tahun 1525 Masehi. Dari silsilah asal-usul Limbangan, disebutkan bahwa Sunan Rumenggong merupakan keturunan Prabu Siliwangi dari Nyai Putri Inten Dewata dan masih bersaudara dari Sunan Ranggalawe. Sunan Rumenggong memiliki 3 putra, Prabu Mundingwangi atau Sunan Cisorok, Nyai Putri Buniwangi atau Nyai Rambut Kasih, dan Dalem Emas. Nyai Rambut Kasih kemudian menikah dengan Prabu Layakusuma, putra Sri Baduga Maharaja dari Ratu Anten. Prabu Layakusuma merupakan raja di Keprabuan Pakuan Raharja di Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sebagian runtaian silsilah Limbangan, Nyai Rambut Kasih sering dirancukan dengan Nyai Ambek Kasih, putra Ki Gedeng Sindang Kasih dari Cirebon. Riwayat lain menyebutkan bahwa Sunan Rumenggong dari istri pertama tidak mempunyai putra tetapi memelihara Putri Amber Kasih atau Nyi Putri Buniwangi, putra Sunan Patinggi Buniwangi. Dan dari istri keduanya, ia dikaruniai 6 orang putra, yaitu Dalem Mangunharja Sunan Galunggung, Dalem Singaharja Nagaparana Dalem Manggun Rembung, Prabu Mundingwangi, Sunan Cisorok, Gunung Pangangonan, Dalem Mangun Reksa, Sunan Manglayang, Dalem Mangun Taruna, Purbalingga Jawa Tengah, Dalem Emas, Sunan Bunikasih, Dalem Mangun Kusuma, Lemah Putih Depok. Setelah wafat, Sunan Rumenggong dimakamkan di Kampung Poronggol, sekarang termasuk Desa Ciwangi, Limbangan. Sunan Patinggi, saudaranya, dimakamkan di Kampung Nangku Jajar, Limbangan. Sunan Rumenggong, juga dikenal sebagai Prabu Jaya Kusuma pertama atau Syekh Maulana Muhammad, adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di wilayah Limbangan, Garut, pada abad ke-14. Ia merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Tatar Sunda, khususnya di daerah Garut. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sejarah Sunan Rumenggong. Nama asli. Nama aslinya adalah Syekh Maulana Muhammad. Gelar. Ia memiliki beberapa gelar, termasuk Sunan Rumenggong, Prabu Jayakusuma pertama, Sang Karanten, dan Rakean Layaran Wangi. Keturunan. Sunan Rumenggong adalah keturunan Prabu Siliwangi, seorang tokoh penting dalam sejarah Sunda. Pendiri kerajaan. Ia mendirikan Kerajaan Kertarahayu yang berpusat di Kampung Buniwangi Poronggol, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Penyebar Islam. Sunan Rumenggong dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di wilayah Garut, khususnya di sekitar Limbangan. Pendekatan dakwah. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Rumenggong menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai Tritangtu Dibuana, yang berlandaskan pada asas kesiliwangian dan mencakup aspek sili asah, sili asih, dan sili asuh. Makam. Sunan Rumenggong dimakamkan di Kampung Poronggol, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, yang kini menjadi tempat wisata religi yang terkenal. Keluarga. Ia memiliki beberapa anak, termasuk Prabu Mundingwangi, Sunan Cisorok, Nyi Putri Buniwangi, Nyi Rambut Kasih, dan Dalem Emas dari istri pertamanya. Dari istri keduanya, ia memiliki 6 orang anak lainnya, termasuk Dalem Mangunharja, Sunan Galunggung, Dalem Singaharja Nagarapan, Sunan Cisorok, dan lainnya. Hubungan dengan Raden Fatah. Ada pendapat bahwa Sunan Rumenggong juga merupakan kakek dari Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak, melalui jalur keturunan dari Sunan Ampel. You